Kenapa ingin menjadi EOA coach adalah aku pengen ngebantu para business owner yang tentunya mereka ingin scale up the business. Aku bisa mentransfer ilmu pengetahuan aku, karena dalam family business ini aku tuh belajar sendiri gitu. Hi everyone, welcome to EOA Podcast dengan aku Yanita dan ada teman aku Eltwin. Hi everyone, kita kedatangan seorang tamu nih Yanita. Ya, siapa tuh tamunya? Ya, dia itu seorang business coach, namanya Coach Siska. Sekarang dia itu seorang wakil direktur dari Capital Bakery. Juga dia business coach dari Grocia Academy. Halo Cik Siska. Halo, Cik. halo semuanya. Thank you for coming. Thank for you coming. juga for inviting me. Seneng banget bisa ngobrol bareng sama kalian. Iya, banget juga. Udah gak sabar nih pengen dengerin ceritanya Cici. Ya, mungkin Cik Siska boleh memperkenalkan diri Cik. Oke, nama saya Siska Naida Cherry. Kemudian saya sekarang ini sebagai wakil direktur di Capital Bakery and Cake, sebuah family business yang di industri bakery kita sudah 34 tahun. Kemudian aku dari tahun lalu juga mulai melakukan aktivitas sebagai business coach, yang dimana aku membantu para business owners untuk bisa scale up bisnisnya dan juga bisa menemukan siapa sih jati diri mereka biar mereka bisa lebih align dengan purpose mereka dan tentunya bisa lebih senang untuk menjalani bisnis mereka dengan tim-timnya kayak gitu. Wah, nice banget nih. Aku juga udah pernah cobain nih coach bareng Ci Siska. Bagus banget coachingnya. Mungkin Ci Siska boleh sharing-sharing soal struggle dalam bisnisnya Ci Siska. Mungkin boleh di-share ke teman-teman yang pengen belajar nih. Wow, tiba-tiba udah ditembak langsung struggle-nya. Tembaknya struggle ya. Soalnya kita kan every day is problem ya Cik. Yes. jadi supaya nggak cuma success story aja, kan udah banyak nih ya di mana-mana sharing success story, kayak udah agak bosen. Mungkin kita agak beda nih sharingnya struggle ya. Bisa belajar. Oke, mungkin yang pertama struggle aku waktu aku bergabung dalam family business ini, karena aku mengelolanya bareng sama adik aku, kita ada misalignment. Jadi aku sama adik aku kan karakternya cukup kuat ya, sama-sama dominan. Jadi kita ini pernah di fase dimana saking mementingkan egonya, kita tuh mikir ada yang pengen memperebutkan jabatan direktur utama di Capital Bakery and Cake. Nama family business ya, pasti kita kan kurang lebih ternyata perlu belajar untuk saling tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan satu sama lain untuk perkembangan bisnis ini. Jadi struggle pertama aku adalah bagaimana aku sama adik aku bisa kompak dalam mengelola family business ini. Karena kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik, nanti kita akan berasumsi kamu maunya gimana sih perusahaan ini, atau sebenarnya kita nanti hanya perang ego kayak gitu. Jadi itu struggle pertama aku. Kemudian struggle kedua aku adalah aku disebut bosi sama tim aku. Jadi aku tuh waktu di awal tahun 2018 waktu di family business ini, karena aku backgroundnya dulu aku pernah kerja di China dan besar di China, aku itu orang yang cukup sangat dominan dan cara kerjaku sangat attacking. Jadi tuh aku pasti hajar aja orangnya. Jadi aku nggak terlalu mementingkan dengan perasaan atau dengan kondisi tim aku. Jadi sampai dibilang bosi, sampai tim aku tuh sebenarnya cukup takut. Tiap kali ketemu aku tuh auranya tuh penuh dengan ketakutan ya. Galak ya. Galak ya. Kira-kira Galak. ini Ibu Siska mau apain aku lagi? Dikit-dikit mau ngomongin tentang masalah. Jadi aku dicap sama tim aku bosi dan juga dicap sebagai troublemaker. Jadi itu struggle dua ya yang aku hadapi cukup besar dalam mengelola family business ini. Kayak gitu. Pasti nggak enak banget ya. Emang Gak family menyenangkan. business ada masalahnya sendiri ya, dinamikanya beda. Apalagi kalau dia sama tim dianggap kayak gitu kan gak enak banget ya. Betul banget. Nah terus gimana tuh cara Cici tuh overcome the struggle and challenge? Kalau yang mengenai tentang alignment dengan adik aku bersyukur banget waktu itu aku udah bergabung dalam organisasi namanya EO. Kalian udah tahu juga Entrepreneurs Organization, yang dimana aku bertemu dengan para entrepreneurs yang mereka juga dalam sebuah family business, tapi mereka bisa mempunyai hubungan yang cukup kompak bersama family membernya atau dengan orang tua mereka saat mengelola bisnisnya. Jadi pembelajaran aku adalah ternyata kita hanya nggak tahu caranya aja. Jadi we don't know
dengan tools apa sih yang bisa memfasilitasi kita memiliki komunikasi yang konstruktif. Komunikasi yang bisa untuk win-win bersama. Kok dulu waktu masih belum tahu caranya, hanya mementingkan siapa yang paling benar kayak gitu kan. Dan itu menurut aku adalah memang pembelajaran dalam family business gimana kita bisa belajar untuk bersabar dan untuk bisa belajar lebih dewasa lagi dalam menangani hubungan antara family member. Nah, jadi satu exercise yang aku dapatkan biar bisa align sama adik aku adalah kita mikirin nih, dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, sebenarnya apa sih yang kita berdua inginkan untuk Capital Bakery and Cake. Nah, setelah kita pelajari, ternyata sebenarnya 80% kita pengen yang terbaik buat Capital Bakery dan ternyata yang kita inginkan nggak terlalu jauh. Ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu dapat kita jembatani dengan apa yang ingin kita lakukan. Nah, semenjak itu kita jadi fokusnya adalah destinasi yang sama, sudah nggak mikirin caranya siapa yang paling benar. Tapi setelah kita udah brainstorming, oh mungkin cara adik aku atau bahkan cara tim aku mungkin bisa lebih efektif lagi loh, lebih cepat lagi untuk mencapai tujuan itu untuk struggle yang aku alami bersama adik aku. Mengenai kalau yang aku bosi itu adalah lebih ke aku jadi mempertanyakan, jangan-jangan salahnya bukan di tim aku tapi di diri aku. Karena kan aku masih pakai cara kerja waktu aku di China. Karena di China itu sangat based on test oriented banget. Ya, jadi benar-benar fokus dengan resultnya apa. Kalau resultnya nggak bagus, orang tuh bisa di-cut. Sedangkan aku belajar di Indonesia itu ternyata berbeda cara kulturnya. Keluargaan ya. Bener, kekeluargaan, kebersamaan. Jadi aku belajar, wow, aku nggak bisa mengubah mereka. Bagaimana bisa mengubah aku terlebih dahulu. Dengan aku mengubah diri aku baru bisa mempengaruhi mereka. Ada satu buku yang menurut aku cukup menampar ya. Satu buku ini namanya Start With Why by Simon Sinek yang membuat aku sadar, oh ternyata selama ini aku kurang mengartikulasi sebenarnya perusahaan ini mau aku bawa kemana sih. Jadi aku kurang menjabarkan karena banyak business owner kita punya ide, kita punya pemikiran, semua ada di kepala kita aja, tapi kita nggak menjelaskan dengan jelas. Ya, kita nggak ngomongin, oh kalau kita mau menuju ke sini, caranya seperti apa saja sih, bantuan apa saja sih yang aku butuhkan dari tim-tim aku. Nah, jadi buku ini sebenarnya membuat aku aware, oh ternyata penting loh untuk bisa menjabarkan dengan jelas saya mau bawa kemana perusahaan ini. Tentunya dengan dukungan dari adik aku yang kebetulan kita sudah align kayak gitu. Nah, selain udah sudah bisa menjelaskan tujuannya dengan catatan menemukan ya kita mau kemana destinasinya. Menurut aku kedua adalah untuk menemukan core values. Jadi aku tahu nih, aku cocoknya kerja dengan orang-orang yang memiliki karakteristik apa atau nilai-nilai seperti apa. Karena kan kita mau maju ya, perusahaan ini mau kita kembangkan. Berarti kan memiliki karakteristik yang tentunya berambisi, yang menilai ingin lebih maju, mau berkembang. Jadi dengan kita menentukan core values yang lebih tepat, kita bisa attract orang-orang yang sesuai dan seritme sama kita untuk menuju tujuan itu. Jadi itu perubahan terbesar cara aku untuk bisa attract sama orang-orang yang bisa mendukung tujuan aku. Dan tentunya adalah berkaca. Ini aku jadi bertanya, aku sebenarnya pengen menjadi leader seperti apa. Jadi aku reflect lagi ya, sebenarnya aku mau jadi leader seperti kayak Hitler yang semuanya serba jadi memberikan ketakutan, yang dikit-dikit mungkin kasih SP, dikit-dikit mengkat mereka. Aku sebenarnya nggak pengen menjadi leader seperti itu. Dan sebenarnya juga aku jadi terkuras energinya. Karena kan aku memberikan ketakutan ya. Aku tidak memimpin tim aku dengan cinta kasih, dengan empati. Jadi membuat aku berkaca, jangan-jangan selama ini ada yang salah dengan kepemimpinan aku. Jadi setelah proses berkaca gitu kan, akhirnya aku jadi lebih mengerti, oh ternyata aku tetap butuh nih, aku butuh menjadi seorang leader yang tetap tegas, tapi aku juga bisa menjadi leader yang pengertian. Jadi kayak gitu. Lebih balance. Jadi aku memastikan energi aku yang maskulin dan juga feminin bisa lebih balance. Karena dulu itu aku sangat attack.
aku kayak menghoror mereka ya. Jadi aku menteror mereka kayak gitu ya. Kalau kamu kerjanya nggak oke, kamu bakal gini. Jadi semuanya dipenuhi ketakutan karena aku bakal punish mereka. Tapi jujur kita sendiri juga nggak pengen dipunish kan ya. Kita pengen sebenarnya bekerja di lingkungan yang suportif, yang bisa memberikan kita ide-ide yang kreatif, dan tentunya aku juga belajar dalam family business sebenarnya kita tuh pengen bisa berekspresi seutuhnya. Iya, setuju banget. Iya nggak sih? Karena saat kita ditolak ide kita juga jadi malas berkontribusi. Iya. Jadi aku belajar bagaimana ya aku menjadi leader yang bisa mewadahi environment yang nyaman untuk tim aku untuk berekspresi, untuk mengeluarkan opini mereka, ide-ide mereka, dan juga apapun misalnya saat mereka lagi melalui kesulitan, mereka juga bisa sharing sama aku agar aku sebagai pemimpin bisa mensupport mereka. Dan begitu pun juga saat aku lagi menghadapi kendala atau kesulitan dalam bisnis, mereka juga bisa mendukung aku. Jadi di sini aku belajar selain aku ingin menjadi pemimpin seperti apa, kedua aku juga belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin juga bisa honest dan juga vulnerable sama tim aku saat aku memang membutuhkan bantuan dari mereka. Karena aku tuh punya persepsi sebagai leader itu harus yang yang strong, yang nggak boleh diganggu gugat, ya nggak sih? Padahal sebuah energi yang enak itu saat tim kita bisa berkolaborasi, bisa penuh dengan kreativitas dan harmonis kayak gitu. Panjang banget ya. Thank you banget mau sharingnya sih, belajar banyak banget. Tapi bener aku relate banget, soalnya kan aku juga family business juga. Jadi kayak Ciseska bilang, alignment tuh penting banget. Begitu kita ngelihat tujuannya sama, jadi kita lebih gampang manage the business together juga ya. Dan aku juga ngeliat tuh Capital Bakery ini berkembangnya juga pesat banget nih setelah di manage sama Cici dan adeknya gitu. Dan pastinya kan setelah alignment itu ya, jadi yang didelegasi dari orang tua ke anak bisa makin berkembang. Nah, jadi bener-bener really inspiring sih bisnisnya Ciseska. Dan aku juga belajar banyak juga dari IO, IOE, banyak juga yang family business juga, dan ada juga yang ngejalanin dari awal. Jadi kayak belajar banyak banget sih buat diterapin ke bisnis sendiri gitu ya. Sama sih Cik, jadi memang secara komunikasi kan memang kita harus dijaga antara team member dan family ya Cik. Nah, tadi kita juga belajar tentang artikulasi visi ya. Jadi kalau dulu itu kita itu nggak tahu mau bawa perusahaan itu kemana, dan kadang-kadang itu moral dari tim itu juga harus dijaga kan. Dan kita perlu berpikir big kan. Di OE kita diajarin untuk think big and be bold gitu. Dan kita harus punya visi dan harus execution ya, harus mewujudkan mimpi itu gitu ya. Ciseska kan pasti punya banyak pengalaman. Tadi kita udah belajar juga banyak struggle dan masalah yang dihadapi dan overcome that's problem ya Ci. Terus di EO sendiri kan Ciseska jadi EOE coach ya Ci. Betul. Nah itu kenapa sih Ci? Kenapa yang men-trigger Ciseska untuk meluangkan waktu? Pasti kan udah sibuk banget nih, masih mau jadi coach lagi. Tapi mau meluangkan waktu buat EOE coach-coach itu boleh di-sharing nggak Ci? Maksudnya yang men-trigger Cici untuk akhirnya jadi EOE coach ya? Apalagi sekarang tahun ini jadi head of coach ya Ci? Betul, iya. Ini mau versi panjang, versi pendeknya nih ya? Nggak apa-apa. Nggak tahu kalian punya waktu berapa lama ya? Oke. Nggak apa-apa, kita bisa bikin berbagai episode ya. Kalau versi pendeknya ya, sebenarnya mungkin gini. Kan waktu aku bergabung dalam family business, background aku tuh sebenarnya adalah seorang profesional. Jadi waktu aku di China adalah aku bekerja di marketing research agency sebagai project manager. Jadi awal-awalnya itu aku ngebantu perusahaan aku di bagian marketing dan brandingnya. Nah, tapi sebenarnya pengalaman sebagai profesional kan beda banget dengan mindset entrepreneurs ya. Karena entrepreneurs adalah dia harus bisa mengambil resiko, mengambil inisiatif. Sedangkan waktu aku bekerja semuanya sudah disusun dengan rapi lah oleh atasan aku kayak gitu. Jadi waktu aku benar-benar bisa membuat diri aku dengan mindset entrepreneurs itu butuh waktu 1-2 tahun biar aku benar-benar tahu apa sih maknanya sebagai entrepreneurs, apa sih entrepreneurship kayak gitu. Jadi aku rasa waktu itu aku lumayan investasi cukup banyak waktu dan uang ya. Jadi aku ingat banget
di tahun 2017 sampai 2018, aku tuh mungkin udah habisin uang mungkin sekitar mungkin di atas 100 juta hanya untuk investasi belajar biar aku cepat. Karena waktu aku balik ke Indonesia, aku tuh udah umur 32. Ya, jadi sedangkan kalau zaman sekarang kan banyak yang umur 20-an udah memulai bisnisnya ya kan. Jadi dengan mental aku yang nggak mau kalah ya, jadi udah dengan cara cepatnya apa yaitu belajar langsung sama pakar-pakarnya. Jadi aku ada ikut workshop misalnya seperti kayak Denny Santoso, dengan belajar dengan NLP, dengan Pahing, pokoknya semuanya yang bisa membentuk aku lebih punya pengertian lebih dalam lagi akan bisnis dan juga personal growth. Aku investasi uang aku di sana semuanya. Tapi aku bersyukur banget dalam waktu yang cukup pendek itu, bagi aku cukup pendek ya, at least aku dalam 3 tahun aku udah punya gambaran sebagai pebisnis itu harus apa saja sih, kayak mindset, skill, ataupun tools-tools yang harus aku miliki agar bisa membangun atau mengembangkan perusahaan aku. Nah, kenapa ingin menjadi EOA Coach adalah aku pengen ngebantu para business owner yang tentunya mereka ingin scale up the business. Aku bisa mentransfer ilmu pengetahuan aku, karena dalam family business ini aku tuh belajar sendiri gitu. Jadi aku tidak diajarkan oleh orang tua aku ya, jadi aku harus cari sendiri nih. Tapi kan cari sendiri menghabiskan banyak waktu ya, kayak gitu. Jadi gimana kalau kita bisa belajar sama orang yang sudah melalui proses ini, kita akan bisa lebih cepat, lebih tahu caranya, tools-nya, framework-nya, dan lain sebagainya. Nah itu salah satu alasan aku ingin membantu business owner biar nggak perlu melalui proses kesulitan aku gitu loh, harus belajar 3 tahun terus habis perlu keluarin 100-200 juta untuk tahu apa sih bisnis itu gitu loh. Lebih cepat ya. Bisa lebih cepat, itu satu hal. Dan tentunya akhirnya kenapa aku juga cemplung ya jadi business coach, aku buat sendiri namanya Grozia Academy, yang dimana aku setelah aku melalui bisnis ini, oh ternyata kalau cuma tahu cara buat strateginya, tahu bagaimana mengelola tim dan untuk bentuk dan bagaimana melakukan eksekusi, ternyata nggak cukup. Menurut aku salah satu PR yang aku pembelajaran paling besar selama aku mengelola Capital Bakery and Cake Family Business ini adalah untuk mengetahui jati diri kita siapa. Maksudnya kelemahan kita di mana sih, kelebihan kita apa sih, bahkan termasuk limiting belief kita tuh apa. Karena jangan-jangan karena kepercayaan-kepercayaan kita ini yang menghambati kita untuk maju ke depan. Tadi kan kamu udah bilang salah satu core values EO adalah think big, be bold. Tapi kamu nggak bisa bermimpi besar kalau ternyata kamu masih ada kepercayaan-kepercayaan seperti oh I'm not enough, I'm not smart enough, ya kan? Atau mungkin aku nggak punya resourcesnya, aku nggak punya duitnya. Kalau kamu berasa kamu nggak punya, bagaimana kamu bisa bermimpi tinggi, ya nggak, bermimpi besar. So itu yang dimana membuat aku percaya banget dengan coaching adalah tool yang sangat powerful untuk menggali potensi kamu dengan untuk mencari tahu jangan-jangan ada kepercayaan-kepercayaan yang menghambati kamu untuk perform lebih lagi kayak gitu. Jadi bagi aku penting banget untuk discover who you are. Ya, jadi untuk cari tahu what is your strength, what is your values, what's your motivation. Karena banyak sekali menurut aku business owner karena saking sering dalam bisnis ya, dalam operasional, lama-lama mereka jenuh dan mereka lupa dengan motivasi mengapa mereka memulai dengan bisnisnya. So by understanding who you are, by understanding why you're doing what you're doing, itu jadi mengingatkan kamu pada fase titik-titik terendah dalam bisnis kamu. Oh, aku bisa ingat sebenarnya gara-gara ini loh aku memulai bisnis ini, aku membangun bisnis ini. Karena kan bisnis itu nggak selalu naik terus ya kan? Pasti kadang-kadang roller coaster ups and downs kayak gitu. Tapi pertanyaannya pas lagi kita down, bagaimana kita menavigasi atau menangani emosi-emosi itu kan? Sometimes we go back to our strength, go back what we have. Tapi kalau kamu nggak tahu apa yang kamu miliki dari kompetensi, dari kekuatan kamu, ya kan, atau motivasinya, kamu akan lebih mudah diganggu dengan suara-suara sekarang yang begitu banyaknya dan bisa menjadi distraction kamu untuk menuju ke depan. Karena kamu jadi bisa kehilangan jati diri dalam kompetisi sekarang yang sangat sengit, ya kan, dengan kompetisi yang katanya mereka lebih wow ya daripada kamu dan lain sebagainya. Gitu ya sekarang. Betul sekali. Jadi itu yang menurut aku PR atau mungkin hadiah yang terbesar yang aku dapatkan selama menjalani bisnis adalah untuk menemukan siapa diri aku
Dan ketika lagi ada momen-momen terendah itu, aku bisa berdiri teguh dan aku bisa yakin untuk menjalani ke masa depan aku yang aku tahu, oh ketika aku berpegang dengan core values aku, dengan visi misi aku, tim aku juga bisa mendorong aku ke depan kayak gitu. Jadi jangan kerja sendirian lagi kayak gitu. Benar, Teamwork. Iya. Dan ini terjadi di aku juga sih, bisnis aku sih, Ci. Jadi emang dulu kan kalau awal-awal pada saat bikin bisnis awal-awal pasti semangat ya. Betul. Setahun, 2 tahun mimpi besar. Cuma Betul. lama-lama itu bosen karena Betul. target atau apa yang kita impikan tuh nggak tercapai gitu Betul. dan stuck gitu. Dan Betul. kadang-kadang confidence atau self esteem kita itu turun. Dan Betul banget. ada di suatu momen pas stuck itu aku itu seperti kayak wah ya udah nggak usah bikin visi misi atau target for next year gitu karena percuma nggak bakalan tercapai dan let it fall gitu. Dan Betul. akhirnya aku di EOA di coach juga sama Ci Lisia. Jadi kalau sukses itu by design. Yes. Jadi nggak terlalu menggantungkan kesuksesan itu by external factor, tapi kita harus mendesain sukses itu. Jadi harus nge-set target, think big people, strategi dan execute itu sih mimpi-mimpi itu. Tadi kamu juga bilang kalau kamu dalam bisnis merasakan jenuh atau bosen mungkin karena kamu kamu tidak tahu kekuatan kamu apa. Karena kalau kita udah tahu kekuatan kita apa, kita biasanya tuh akan lebih berasa termotivasi, terinspirasi dan kita lebih senang menjalani bisnis. Karena kalau kalian tahu kan dari Gallup Strength Clifton itu kan ada 4 domain ya, yang kamu apakah kamu strategic thinker, eksekutor, relationship builder, atau kamu influencer. Kalau kamu udah tahu strength kamu gimana, kamu akan lebih mudah banget untuk mengoptimalkan hal itu karena it doesn't drain your energy. Actually, it gives you energy, the right energy. Jadi penting banget untuk menemukan what is your strength dan tentu punya strength ada weakness. Tapi bagaimana kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim kita juga jadi tahu bagaimana untuk memilih tim kita untuk mensupport kelemahan kita biar kita menjadi tim yang utuh kayak gitu sih. Iya, setuju banget kan Ci Siska bilang, saya setelah ikutin yang Gallup test itu jadi tahu oh strength-nya di sini nih. Terus begitu kita maksimalin di sana jadi give energy dan jadi lebih semangat ngejalaninnya. Soalnya sesuai passion kita, sesuai strength kita ya. Betul banget. Iya. Nah mungkin dari Ci Siska ada nggak dari selama ini coaching IOA, apa sih kebanyakan problem atau challenge yang dihadapin anak-anak IOA itu? Menurut aku mungkin ada 2 kali yang kepikiran sekarang ini. Yang pertama adalah menurut aku mereka karena belum pernah mengalami sehingga tidak berani untuk bermimpi besar. Ya kan? Karena kan kalau kamu belum contoh konkretnya nggak Ci? Atau contoh konkretnya ya. Case dielaborasikan. Kenapa bisa orang takut bermimpi besar gitu? Karena mereka mungkin dari awal tadi kalau aku udah sharing mungkin karena dengan limiting belief itu. Misalnya paling gampang lah ya. Bagaimana bisnis aku kan at least kita ngomong IO dari IOE untuk menjadi IO kan kamu at least bisa menjadi 15M, kita ambil contoh kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang aja kamu tuh kalau kamu nggak tahu kekuatan kamu nggak tahu punya resourcesnya seperti apa, kamu akan susah ngebayangin untuk mendapatkan 15M itu kan. Mungkin dengan sekarang mungkin masih di atas 5M-an misalnya kayak gitu. Nah, menurut aku yang menghambati kita itu tidak bisa bermimpi besar karena dipenuhi dengan ketakutan. Gitu ya, ketakutan mungkin aku katanya nggak punya orangnya nih. Sistemnya nggak mungkin, paling gampang konkretnya oke. Kan menurut aku ada 2 fondasi dalam bisnis yang menurut aku yang perlu kita investasikan adalah orang dan sistem ya, bagi aku at least ya. Nah, untuk menemukan orang kadang-kadang berpikir, oh kalau kita mau meng-hire orang yang bagus, biasanya mahal kan. Nah itu aja udah sudah menghambati kita untuk apa benar, maksudnya apa benar kalau kita meng-hire orang dengan gaji yang murah, pasti hasilnya jelek kayak gitu. Misalnya, ya kan? Karena kalau bagaimanapun kita mau untuk melipatkan, jadi kan berarti triple X lah ya, kita mau 3 kali lipat membesarkan kita punya bisnis kan berarti kita harus juga kurang lebih double atau triple X kita punya kapasitas dari tim, sistem, dan resources apapun yang kita ada. Kalau kamu sendiri aja nggak percaya kamu bisa melakukan hal itu,
karena kamu kamu nggak percaya bisa melakukan, kamu akan susah banget bermimpi kayak gitu kan. Nah jadi menurut aku sih pertama itu tidak berani melihat sesuatu yang besar karena ada ketakutan. Kedua juga mungkin belum pernah ada contohnya. Iya benar. Ya kan, karena kalau kamu nggak ada contohnya, kamu nggak bisa ngeliatin, kamu nggak bisa ngerasain. Makanya kenapa mungkin banyak business owners bergabung sama IOA. Ketika kita berinteraksi, kita bisa belajar sama orang yang sudah mengalami dan sudah mencapai keberhasilan itu, kita jadi tahu, oh sebenarnya bisa loh dikerjakan, sebenarnya bisa kok asal kita tahu caranya, tahu resourcesnya, tahu aksesnya dan lain-lainnya kayak gitu. Iya, setuju banget sih. Sebenarnya salah satu benefit dari EOA sih yang aku dapetin ya Ci. Jadi itu exposure Ci. Jadi sering banget aku ngobrol-ngobrol sama tim member EOA atau EO itu bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah mereka dan skill up mereka gitu. Dan kadang-kadang itu kita dapat ide-ide atau dapat ternyata nggak susah ya, ternyata gampang ya untuk solve this problem di perusahaan kita gitu. Betul. Jadi ada support system gitu ya. Kita nggak sendiri nih, ternyata lain udah ngalamin juga loh. Kita bisa belajarnya jadi lebih cepat gitu. Iya, jadi kamu dapat shortcuts lebih cepat gitu kan. Dan kedua menurut aku yang mungkin sering terjadi dengan EOA members adalah mungkin punya idenya, punya strateginya, tapi tidak bisa benar-benar fokus dengan eksekusinya. Jadi banyak business owner itu suka bermimpi, punya banyak ide, tapi nggak tahu prioritasnya apa. Jadi dalam eksekusinya jadi berantakan. Lebih ke situ sih, ya. Iya sih. Karena mimpi itu, ide itu kayaknya lebih gampang, kayak banyak dapat mimpi, maksudnya banyak dapat ide-ide, mimpi besar, tapi waktu dilakuin tuh bingung. Apalagi nemuin challenge, hambatan, gitu bingung ya mesti gimana. Yang mana dulu ya, misalnya yang perlu dikerjakan, ya nggak sih? Apakah kalau sudah dikerjakan efek apa enggak, ya kan? Apalagi kalau udah dikerjain, ketika gagal, bagaimana kamu menghadapi kegagalan itu, ya nggak sih? Karena mungkin aku nggak pakai kata gagal ya. Kadang-kadang setiap dalam proses eksekusi, pasti kita harus trial dan error dulu. Kita harus tes yang mana works dan doesn't works, ya kan? Kalau doesn't work, and then we need to shift. Oke, bagaimana kita ganti opsi lain? Jadi sebenarnya bahkan kalau bisa adalah anggap kegagalan itu hal yang sangat normal. Karena memang harus di trial dan error, dicoba. Kalau nggak jadi, ya udah coba lagi yuk. Selanjutnya apa, opsi apa lagi. Jadi itu menurut aku penting banget dalam eksekusi biasanya, karena business owner nggak sabaran. Atau terlalu banyak ekspektasinya. Ya nggak sih? Maunya instan, kayak gitu kan. Jadi lebih ke situ sih. Ya, mungkin menurut aku yang mungkin tantangan yang sering dihadapi oleh EOA members, at least dari pengalaman aku pribadi kayak gitu sih. Thank you Thank you for sharing. Mungkin terakhir kita pengen tanya nih ya, dari Cici apa ada tips untuk entrepreneur semuanya supaya lebih cepat scale up bisnisnya? Mungkin boleh di-sharing. Kalau aku dengan skalanya EOA members ya, atau memang kamu sudah menjalani bisnis kamu sekitar 2-3 tahun, ya, menurut aku yang perlu diinvestasikan adalah ke orang. Karena menurut aku yang menggerakkan bisnisnya adalah orang-orangnya. Buat sistem pun ya juga yang melakukannya juga orang-orangnya kan. Jadi menurut aku yang pertama itu adalah orangnya. Kalau sudah menemukan orang yang tepat, di posisi yang tepat, kamu baru bisa cepat sekali scale up. Dan kamu dengan orang-orang tepat, kamu juga baru bisa, menurut aku, lebih cepat untuk memikirkan cara-caranya untuk menuju goal tersebut. Jadi find the right people on the right seat, itu penting banget. Dengan catatan kepemimpinan kamu juga, leadership kamu juga bisa menopang atau memfasilitasikan tim yang bisa membantu untuk mendukung kamu punya goal besar ini. Jadi pastikan tim kamu juga bisa percaya dengan visi misi kamu agar ya kamu bisa sama-sama enak kerjanya gitu. Kamu bisa impiannya tercapai dan impian tim kamu juga bisa tercapai. Kayak gitu sih. Oh iya Ci, kan tadi memang people itu penting banget ya buat perusahaan kita ya. Tapi kan entrepreneur pasti banyak yang mengeluh ya Ci, untuk mencari right talent itu susah gitu. Mungkin ada sedikit tips buat attract the right talent atau proses hiringnya supaya nyari orangnya tepat gitu. Kita kan pasti pingin ya supaya tim kita itu ada right people on the right place ya. Tapi kadang-kadang susah banget nih Ci untuk nemuin orang-orang yang tepat gitu. Salah satu masalah utamanya ada juga tuh Ci, cari talent yang sesuai. Setuju sih. Kalau aku
Yang pasti kembali lagi ke core values. Ya, karena core values itu yang menjadi indikator orang-orang seperti apa saja sih yang cocok untuk bekerja sama kita. Karena core values itu akan menentukan perilaku-perilaku apa saja sih yang menjadi habit keseharian kita, kayak gitu. Menurut aku core values harus tahu banget. Jadi kamu bisa ngerti karakteristik atau nilai-nilai apa saja yang orang ini harus miliki agar mereka cepat bergabung dalam kultur kita dan bisa mendorong goal kita. Itu satu hal. Menurut aku core values, kembali ke sana. Menurut aku adalah seberapa besar atau bagaimana kamu bisa menjelaskan visi misi kamu. Karena menurut aku zaman sekarang kan, at least ya aku udah umur 38, tim aku kebetulan generasi Gen Z gitu ya. Jadi umurnya 20, 22, 24. Menurut aku mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mau bergabung dalam sesuatu hal yang lebih besar daripada diri mereka. Jadi by sharing your vision with them, biar mereka juga bisa ikut dalam bagian mimpi ini. Nah, mimpi ini atau tujuan ini kalau inspiratif, mereka pasti ingin mau bekerja sama kamu lebih loyal. Karena mereka ingin bergabung dalam sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka, ya kan? Menurut aku itu. Kedengaran memang susah ya dilakukan, tapi menurut aku at least it works in my case. Karena dari awal waktu aku merekrut orang adalah aku cari tahu dulu karakteristik apa yang harus mereka punya atau nilai-nilai yang mereka punya. Contohnya dalam perusahaan aku, thirst for learning itu penting banget. Jadi aku bakal desain pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana aku bisa tahu mereka memang punya nilai mau belajar. Nggak bisa nggak apa-apa, tapi mereka mau belajar. Jadi malah aku lebih mementingkan seberapa niatnya mereka belajar daripada cuma dari CV seberapa kerennya mungkin dari lulusan universitasnya ataupun pengalaman kerjanya. Jadi aku lebih mementingkan nilainya dan juga sikap mereka saat menerima tes yang aku berikan. Jadi pas lagi aku merekrut orang selalu ada tesnya untuk biar bisa tahu mereka niat nggak ya, karena ada karakter yang aku perlukan dalam bisnis aku itu mereka mau belajar. Mereka harus niat dan mereka mau inisiatif kayak gitu. Jadi aku kasih tes biar aku tahu nih orang niat gak ya. Contohnya saat aku kasih tes aku bisa lihat nih orang ada melakukan research terlebih dahulu nggak. Kalau mereka jawab yang ngasal-ngasalan atau katanya contekan dari ChatGPT, nah udah tahu nih orang nggak bakal cocok sama aku. Nah aku bakal tahu nih orang cocok sama aku kalau menurut aku dia tuh nulisnya rapi, terstruktur, katanya ditopang dengan data-data yang mereka benar-benar melakukan research terlebih dahulu, atau bahkan mereka juga research mengenai diri aku terlebih dahulu atau company ini. Jadi aku tahu mereka benar-benar meluangkan waktu ekstra untuk melakukan tes ini. Jadi aku tahu dengan melakukan tes aja aku udah bisa melihat karakter-karakter yang memang aku butuhkan dalam perusahaan aku kayak gitu. Nanti ditambah lagi dengan interview. Ada satu pertanyaan aku suka adalah siapa sih role model mereka? Atau siapa yang telah menginspirasi mereka sampai saat ini? Dari situ biasanya aku akan gali lagi value-value apa sih yang mereka pelajari dari orang tersebut. Biasanya kita akan lihat ada kesamaan nggak? Karena contoh gini ya, kalau kita tertarik dengan seseorang, selebriti, atau mungkin dengan orang tua kita, siapapun role model itu, pasti kan ada nilai-nilai atau karakteristik yang mereka bener, oh ya ini keren banget ya, kalau aku terapkan dalam hidup aku bisa menjadi orang seperti itu. Jadi itu satu pertanyaan yang aku sering tanya dalam proses interview aku, biar aku tahu apakah dia memiliki nilai-nilai yang aku butuhkan dalam perusahaan aku, gitu. Terus kalau mengenai, karena tadi aku ada sebutkan tentang Gen Z, aku sebenarnya berasa Gen Z itu adalah generasi yang sebenarnya penuh dengan ide dan bagaimana kita sebagai pemimpin bisa memberikan ruang untuk mereka berekspresi. Ide mereka, pikiran mereka. Nah tentu apakah semua ide mereka bakal aku terima? Jawabannya tentu tidak, tapi bagaimana kita dengan komunikasi jelas kita bisa menjabarkan oke, ide ini aku terima, aku acknowledge your idea. Menurut aku penting banget karena orang sekarang kan pengen diapresiasi, pengen di-acknowledge. Aku udah menyumbangkan, kita bilang sama mereka, thank you ya dengan ide kamu. Tapi untuk situasi ini, mungkin aku lebih prefer yang ini karena apa, bla 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 bla. Jadi biar tim kita juga ngerti, kita menerima ide mereka,
Sedangkan kenapa kita nggak pakai dikarenakan dalam situasi ini kita lebih berasa ini lebih works in the long term. Tapi kalau nggak jalan boleh coba lagi ide tim kita. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku dengan Gen Z dinamika kerja yang agak unik menurut aku ya. Bagaimana kita sebenarnya bisa memfasilitasi sebuah environment yang lebih nyantai, lebih bisa berekspresi dengan bebas. Dan menurut aku itu sebenarnya membantu mereka untuk menjadi diri mereka seutuhnya sih. Kayak gitu. Dan tentunya bisa lebih happy. Thank you Ciseska buat sharing-sharingnya hari ini. Kita dapat banyak banget Thank you, hal berharga Ciseska. nih dari Iya. Ciseska. Ya, thank you semuanya juga udah undang aku di sini. Bagi kamu yang pengen follow aku, bisa ikutin Instagram aku di @seiska_naida_cherry. Kemudian aku thank you banget dengan IOA yang sudah memfasilitasi podcast ini biar kita saling belajar. Dan tentunya bagi kamu yang pengen tahu tentang IOA, mungkin bisa Yanita jelaskan kali ya. Iya bener banget. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi bingung sama bisnisnya, mungkin kalian kayak ada stuck di bisnis, pengen grow lebih lagi, kalian boleh banget buat join IOA atau IO. Kalian juga bisa cek Instagramnya IOA dan IO. Jadi kita bisa sama-sama saling berkembang bersama. Kita juga ada support system, community, dan juga kita bisa belajar bareng juga nih. Dan hari ini tuh kita juga lagi ada di studionya Marketeers. Yes. Thank you Thank banget you buat tim support dari tim supportnya. Marketeers. Iya. Terus kita thank you juga buat tim supportnya FPK. Thank you Dan banget. see you guys for the next episode. See you di next podcast. See you.